Warga Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara berinisial YR mengalami kerugian 750. Kisah seorang pria tertipu oleh oknum polisi gadungan dan dia dijanjikan lolos tes polisi dengan membayar 750 juta. Kembali lagi di Konoha News, berita tentang rakyat Konoha dan pejabat Konoha. Sebelum kita mulai, pastikan kalian like, follow, and subscribe channel ini supaya kalian mendapatkan video-video viral dan menarik lainnya. Nah, di video ini dinarasikan bahwa seorang pemuda tidak lolos tes polisi dan beliau dijanjikan oleh oknum polisi gadungan lolos dengan membayar 750 juta. Rumah, mobil, dan tanah ludes, guys. Mari kita simak videonya, guys, bersama-sama. Warga Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara berinisial YR mengalami kerugian 750 juta rupiah. Peristiwa bermula saat YR mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri gelombang 2 pada Mei 2023 lalu melalui panitia daerah Polda Bengkulu. Namun YR yang mengikuti seleksi tersebut gugur pada tahap pertama. Diceritakan YR kepada RBTV, setelah itu orang tua korban YR dikenalkan dengan seorang polisi yang diketahui berinisial SI dan mengaku bisa meluluskan YR menjadi bintara polisi meski sudah gagal, dengan syarat memberikan uang sebesar 600 juta rupiah sebagai pelicin. Selanjutnya pelaku kembali meminta tambahan 150 juta rupiah agar YR benar-benar lolos menjadi anggota Polri. Setelah semuanya dilunaskan, korban mengikuti pelatihan bersama dua korban lain yakni AL dan IN. Di sana korban dilatih hingga November 2023 dan tiba-tiba korban mendapat 3 lembar surat yang menyatakan bahwa korban telah lulus tes Bintara. Namun setelah ditelusuri, surat tersebut palsu dengan men-scan tanda tangan Kapolda Bengkulu dan Karo SDM Polda Bengkulu. Awalnya kan saya keluar dari lingkungannya RT-nya ke rumahnya si Sigit. Saya berpikir kan, kenapa saya bisa mengikuti alurnya si Sigit ini? Sebenarnya saya tahu Pak, soalnya si Sigit ini jalurnya yang diambil ini salah. Tahunya? Diketahui uang tersebut berasal dari penjualan tanah, mobil, dan barang-barang berharga lainnya, bahkan hingga harus meminjam ke bank. Namun naasnya setelah uang dikasih, YR tidak menjadi anggota Polri seperti yang diidamkan. Kasipinkum Kejati Bengkulu Ristianti Andriani mengatakan pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kasus tersebut dan sudah ditunjuk 2 jaksa untuk meneliti berkas perkara yang sudah diserahkan ke Kejati Bengkulu. Berkas pertama diantar itu ada P18 dan P19 juga, dan berkas sudah kembali lagi, sudah terbit untuk pemeriksaan selanjutnya setelah diteliti secara sama, petunjuk-petunjuk yang sudah diberi oleh jaksa peneliti sudah dipenuhi semuanya oleh penyidik, sehingga terbitlah P21. P21 itu diterbitkan dengan nomor 412 L7.4 EOH 1 Desember 2023 tertanggal 11 Desember 2023. Selain itu ditambahkan Ristianti Andriani, rencananya untuk penerimaan tersangka dan barang bukti dilakukan 21 Desember 2023 mendatang. Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan. Setelah kita simak video di atas, buat kalian yang masih muda, saranku ya, mending lewat jalur normal aja. Jalur normal, selain hati nyaman, tidak curang, dan tidak ada pertanggungjawaban nanti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuatu yang dimulai yang nggak baik, kedepannya bakalan nggak baik. Mending kalian tingkatkan skill diri kalian, contoh belajar bahasa asing, belajar skill memasak, tata boga, IT, marketing, atau hal-hal yang jarang orang punya, agar nilai kalian di mata perusahaan tinggi. Nah, pada akhirnya lebih mudah untuk mencari pekerjaan gitu guys. Serta diimbangi dengan berdoa, sholat gitu guys. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah praktek-praktek suap dan cara-cara kotor seperti ini masih banyak di negara Konoha ini? Komen di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video menarik lainnya.